warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sidik Ibrahim. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI pada gelombang ke-37 dengan nomor peserta 37007. Saya merupakan guru SMA di SMA Negeri 2 Subang dan mengampu mata pelajaran biologi. Bimbingan teknis Kepala Laboratorium UPI ini saya mengetahui informasi dari grup MGMP Biologi. Ya, saya tertarik mengikuti kegiatan ini karena BIMTEK ini bisa meningkatkan kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, kemampuan manajerial, dan kemudian meningkatkan kemampuan profesionalisme sebagai kepala laboratorium. Kemudian BIMTEK ini juga mempelajari tentang bagaimana digitalisasi laboratorium, kemudian peranan kepala lab, kemudian manajemen program, kemudian ada juga mengenai asesmen, kemudian mempelajari berbagai macam lab, mulai dari lab biologi, lab kimia, fisika, bahasa dan komputer. Kemudian kita juga belajar tentang STEM dan juga instruktur pada BIMTEK ini merupakan instruktur yang sangat bagus dan sangat ahli di bidangnya. Sekarang kita akan belajar mengenai ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Setelah kemarin kita belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati, yaitu ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian belajar juga kemarin tentang persebaran keanekaragaman hayati, tentang sebaran wilayah, sebaran flora, dan sebaran fauna. Sekarang kita belajar mengenai ancaman keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Nah, seperti yang kita lihat di video ini adalah salah satu contoh ancaman keanekaragaman hayati, yaitu tentang penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan habitat hewan dan tumbuhan itu menjadi hancur sehingga tidak mempunyai habitat. Apa saja sih ancaman keanekaragaman hayati? Yang pertama, hilangnya habitat seperti yang ada di contoh. Kemudian ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara dan air. Kemudian ada perubahan iklim. Kemudian ada eksploitasi tanaman dan hewan. Kemudian adanya spesies pendatang. Serta yang terakhir itu industrialisasi pertanian. Ya, itu semua adalah ancaman bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih cara pelestarian keanekaragaman hayati? Yang pertama, ada pelestarian in situ. Salah satu contohnya yaitu pelestarian yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Karena pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Ya, kemudian yang kedua ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat. Contohnya ada kebun binatang. Nah, apa saja sih manfaat keanekaragaman hayati? Yang pertama, sebagai sumber pangan, kemudian sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber kosmetik, kemudian sebagai sumber sandang, kemudian sebagai sumber papan, dan sebagai aspek budaya dan keagamaan, termasuk pada pemanfaatan plasma nutfah.